kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Erika Nur Aziza, seorang mengajar mata pelajaran fisika yang ada di SMA dan di SMK. Nah, kali ini saya akan membahas tentang materi yang ada di mata pelajaran fisika yang berada di kelas 10 pada semester 1 dengan KD 3.1, materinya tentang hakikat fisika dan metode ilmiah. Sebelum kita ke materi, bayangkan jika kalian tidak belajar fisika. Padahal belajar fisika ini sangat penting dari kita bangun tidur sampai tidur kembali. Disiplin ilmu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tetapi sayangnya banyak orang yang tidak suka dengan fisika. Bahkan mereka sampai menghindari ilmu ini. Tetapi pada zaman dahulu, sebagian orang ini sangat antusias dan sangat suka dengan fisika. Contohnya seperti ketika sebuah ilmuwan yang menemukan teori, yaitu Albert Einstein. Albert Einstein ini menemukan sebuah teori, itu tentang teori relativitas. Nah, di situ sontak Einstein menjadi primadona pada zaman itu, menjadi pada suka terhadap penelitiannya. Nah, sekarang bagaimana nih kalau kita tidak belajar fisika? Apa yang akan terjadi? Nah, pertama, yang akan terjadi, dunia akan gelap gulita. Saat ini hampir semua dunia menggunakan listrik dan menikmati fasilitas listrik. Setelah ditemukannya listrik oleh ilmuwan fisika, maka sekarang dunia di malam hari bisa terang benderang. Bahkan kita bisa melihat dengan jelas. Nah, memanfaatkan fisika, memanfaatkan listrik untuk kebutuhan manusia lainnya. Yang kedua, tidak adanya internet. Padahal saat ini manusia sangat bergantung pada fasilitas internet. Yang ketiga, tidak akan ada kendaraan bermesin seperti mobil, motor, dan kendaraan lainnya. Fisika ilmu ini adalah dasar lahirnya kendaraan-kendaraan, dibuatnya seperti mesin motor sampai pesawat. Nah, yang keempat itu perkembangan industri akan lambat. Fisika ini sangat memegang peranan vital dalam industri sejak ditemukannya tenaga uap. Dunia industri ini menjadi berkembang dari tangan manusia menjadi mesin. Dalam dunia industri banyak peralatan yang menggunakan konsep fisika. Nah, kemudian sekarang yang kelima ini, dunia kedokteran tidak akan berkembang. Contohnya ditemukannya sinar X, mesin CT scan, mikroskop, dan teknologi kedokteran lainnya. Dunia kedokteran ini menjadi lebih maju dari sebelumnya. Alat-alat tersebut lahir dari konsep fisika yang berhasil ditemukan oleh ilmuwan fisika. Nah, dari situ kita bisa lihat nih, dari kelima daftar yang tadi, kita tahu betapa pentingnya ini ilmu fisika. Jadi jangan pernah berkata tidak suka ilmu fisika, atau bahkan jangan sampai menghindarinya. Karena ilmu fisika ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Bahkan tidak disadari bahwa setiap apa yang kita lakukan dalam dunia ini, dalam kehidupan sehari-hari, itu kita melakukan adanya berkaitan dengan konsep fisika. Nah, seperti itu. Itulah jadinya kita kalau tidak suka dengan fisika akan ada hal-hal yang tidak akan diinginkan. Sekarang kita masuk nih ke dalam materinya. Materi hakikat ilmu fisika itu terdapat ruang lingkup fisika. Terus ada kemudian metode ilmiahnya dan ada keselamatan kerja. Ruang lingkup fisika, nah fisika ini adalah suatu ilmu alam yang mempelajari berbagai unsur dasar membentuk alam semesta, berbagai gaya yang bekerja di dalamnya, dan akibat-akibatnya. Fisika ini sebagai salah satu cabang dari sains merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antara keduanya. Jadi hakikat fisika ini adalah fisika sebagai produk, kemudian fisika sebagai sikap, dan fisika sebagai proses. Apa itu fisika sebagai produk? Nah, di sini maksudnya produk yang dimaksud itu dalam fisika adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Nah, yang kedua, apa itu fisika sebagai proses?
Jadi semua jenis produk itu dihasilkan setelah kita mempelajari gejala alam yang melibatkan materi, energi, dan interaksinya melalui serangkaian proses. Proses tersebut meliputi langkah-langkah pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis melalui eksperimen, kemudian dianalisis data, lalu dilakukan penarik kesimpulan. Nah, yang kemudian ada fisika sebagai sikap. Itu setiap langkah dalam proses membutuhkan sikap ilmiah yang baik, antara lain itu rasa ingin tahu, rasa kita ingin mengetahui apa itu hasil yang akan kita dapatkan. Nah, seperti itu. Nah, dalam sebuah penelitian tersebut kita membutuhkan sebuah metode. Nah, di sini kita akan membahas tentang metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Karena dalam sebuah eksperimen itu pasti diperlukannya sebuah metode. Metode ilmiah ini adalah prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu adalah pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Nah, kemudian ada syarat-syarat yang dipenuhi suatu pengetahuan yang dapat disebut ilmu dan dikatakan ilmiah. Ada sebagai berikut. Ada objektif. Objektif di sini artinya pengetahuan sesuai dengan objeknya atau didukung fakta empiris. Yang kedua, metodik. Artinya ini pengetahuan itu diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Yang ketiga, sistematik. Itu adalah pengetahuan itu disusun dalam suatu sistem yang satu sama lainnya saling berkaitan dan saling menjelaskan sehingga seluruhnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang keempat itu adalah berlaku umum, artinya pengetahuan itu tidak hanya diamati oleh seseorang atau bahkan hanya beberapa orang aja. Kemudian ada langkah-langkahnya untuk menyusun sebuah metode ilmiah, yaitu melakukan pengamatan atau observasi, kemudian merumuskan masalah, mengumpulkan data atau informasinya, terus kemudian membuat hipotesis, melakukan percobaan atau eksperimen, menganalisis data, baru menyimpulkannya. Nah, sekarang fisika ini tadi sudah dibahas, ada beberapa fisika itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada peranan penting nih fisika dalam kehidupan. Pertama itu pada pengembangan pembangkitan listrik dengan berbagai sumber energi. Contohnya seperti PLTU, PLTA, PLTS, dan PLTN. Kedua, kereta super cepat dengan aplikasi superkonduktor. Terus ada perkembangan gadget seperti handphone, laptop, kamera digital, ada MP3 dan tablet. Terus yang ketiga, yang keempat itu adalah ultrasonografi dan rongsen dalam bidang kedokteran. Terus kemudian ada pesawat, seperti itu. Nah, dalam sebuah eksperimen fisika itu tidak luput dari eksperimen. Nah, tadi kan udah ada metodenya. Nah, sebuah metode itu dilakukan dalam eksperimen. Ketika melakukan sebuah eksperimen itu kita pasti menggunakan sebuah ruangan laboratorium. Nah, masuk ke dalam sebuah ruangan laboratorium itu tidak semudah itu. Kita harus mentaati ada keselamatan kerjanya. Salah satunya itu adalah kelengkapan alat keselamatan, nomor telepon penting itu untuk pemadam kebakaran atau petugas medis. Kemudian ruangan laboratorium ini harus memiliki sistem ventilasi yang baik. Proses keluar masuk udaranya itu yang stabil. Sirkulasinya pun harus segar, masuk dan keluar ruangan itu harus diperlukan dengan baik. Semakin banyak sirkulasi udaranya, maka kondisi laboratorium itu juga akan sehat. Terus, ruangan laboratorium ini harus ditata dengan rapi. Penempatan bahan kimia dan peralatan percobaan pun harus ditata dengan rapi supaya mudah untuk mencarinya. Bila perlu, bahkan dena dan panduan penempatan bahan kimia di rak supaya semakin memudahkan untuk mencari bahan kimia tersebut. Terus ada alat keselamatan kerja ini harus selalu tersedia dalam kondisi yang baik dan siap dipakai. Laboratorium ini harus memiliki jalur evakuasi yang baik. Bahan kimia pun harus benar-benar yang tidak berbahaya. Seperti itu. Nah, ada alat keselamatan kerja nih. Alat keselamatan kerjanya seperti pemadam kebakaran, ada air washer, ada water shower,
Ada kotak P3K, jas lab, peralatan pembersih, obat-obatan, kapas, dan lain sebagainya. Itu yang harus ada di laboratorium. Nah, di situ nanti di dalam ruangan laboratorium itu harus tersedia juga lambang-lambangnya. Tidak hanya misalkan ada yang tidak tahu nih seperti apa nih yang keselamatan kerja itu, seperti apa yang berbahaya yang ada di ruangan laboratorium itu. Misalkan tangan, terus ada alat-alatnya, ada bahan-bahan kimia itu kan ada gelas-gelasnya seperti itu. Nanti dilihat ada nih lambang-lambangnya seperti ini. Nah, demikian itu adalah pembahasan materi hakikat fisika dan metode ilmiah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.